pada tanggal 14 Agustus 1945. Jepang menyerah tanpa syarat. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Ya, aku dengar sekutu telah menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima. Oleh sebab itu, Jepang menjatuhkan senjata-senjata. Kalau gitu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Maka kita harus memanfaatkan momen ini. 15 Agustus 1945. Para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman, kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kalian tahu tentang itu? Barusan saya, Sukarni, dan Syafiq berkumpul. Yang mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang senjata-senjata itu. Berarti negara kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu kita bagi tugas. Saya, Wikana, dan Khairul Saleh akan pergi ke kediaman Insinyur Soekarno untuk memberikan kabar ini. Dan Bung Darwis akan pergi untuk menyuruh pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Soekarno! Ya, ada apa? Anda disebutkan ke Rengas Dengklok. Untuk apa kamu ke kalian? Ini sudah menjadi keputusan para pemuda untuk bawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Chiu Ki Song. Sebenarnya apa mau kalian sehingga membawa aku kemari? Saya ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno! Hatta, datang sudah di sini. Iya, mereka bawa aku kemari. Apakah mereka bawa patah dan tutup juga? Iya, Hatta, benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begitu, tetapi ingat Jepang sudah menyerah, Bu. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 dini hari. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu kami? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bu. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bu. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya bumi halal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Wakil bangsa Indonesia, ya sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya
Thank